Bani Israel atau bangsa Yahudi mendapatkan julukan tersebut dari Nabi Yakub alaihissalam yang juga dikenal dengan sebutan Israel. Israel sendiri berarti kekasih Allah, dan julukan ini memberikan kedudukan istimewa kepada Bani Israel di mata banyak orang. Namun seiring waktu, bangsa Yahudi merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Suatu sikap yang mencerminkan kesombongan. Kelakuan mereka yang sering meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sesuatu yang baru, bahkan telah tercatat dalam kitab suci Al-Quran. Pada dasarnya, Al-Quran mencatat 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi yang semuanya berkaitan dengan perbuatan mereka yang keras kepala, kesombongan, dan kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 dan 5 bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali dan mereka akan menyombongkan diri. Maka Allah menetapkan hukuman bagi mereka berupa pengusiran dan kehancuran oleh hamba-hamba Allah yang kuat. Allah mengutus mereka untuk menghancurkan Bani Israel yang telah melakukan kerusakan. Janji pertama ini terbukti pada masa lalu ketika bangsa Yahudi pertama kali mengalami kehancuran besar akibat perbuatan mereka. Dalam sejarah, bangsa Yahudi hampir punah ketika ditaklukkan oleh Babilonia dan Roma sebelum kedatangan Islam. Kehancuran pertama ini terjadi sebagai hukuman bagi kesombongan dan kerusakan yang mereka lakukan. Namun Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Sebagai bentuk kasih sayang dan kesempatan untuk bertobat, Allah memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 6, Allah berfirman bahwa Dia memberi kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dan memberikan mereka kekayaan serta keturunan yang banyak. Janji kedua ini memberikan gambaran bahwa meskipun bangsa Yahudi telah dihancurkan sebelumnya, mereka akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dan kenyataannya, setelah kehancuran pertama, bangsa Yahudi berhasil membangun kembali kekuatan mereka, menduduki kembali tanah Palestina, dan mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Kebangkitan ini membawa dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan politik mereka, bahkan dengan bantuan dari kekuatan Barat yang mendukung mereka secara militer dan ekonomi. Namun, meskipun diberikan kesempatan kedua, kesombongan mereka tetap tumbuh dan berkembang. Ini tercermin dalam tindakan mereka yang terus-menerus mengeksploitasi dan menyusahkan bangsa-bangsa lain. Tindakan-tindakan mereka yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan justru mengundang murka Allah. Allah mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dengan godaan dan kesombongan yang ditunjukkan oleh bangsa Yahudi, seperti yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 82, yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi adalah kaum yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam. Sampai akhirnya, Allah menyampaikan janji ketiganya, yang juga tercatat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7. Janji ketiga ini menyatakan bahwa setelah kejahatan yang kedua, Allah akan mendatangkan hukuman yang lebih besar dan memusnahkan bangsa Yahudi dari muka bumi. Allah berfirman bahwa jika mereka berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Pada saat itulah umat Islam akan mendapatkan kemenangan dan memasuki kembali Masjidil Aqsa, yang menjadi simbol dari kebangkitan dan kemenangan mereka atas bangsa Yahudi. Ini terjadi ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Palestina dan mengalahkan pasukan Yahudi pada masa pemerintahan Islam. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa janji Allah itu pasti terlaksana. Kisah ini mengajarkan umat Islam agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 51, umat Islam diingatkan untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau teman dekat mereka, karena mereka cenderung akan membawa umat Islam ke dalam kesesatan. Hal ini semakin diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk bersikap berbeda dengan mereka, baik dalam hal penampilan maupun dalam hal agama. Di samping itu, Al-Quran juga mengungkapkan betapa keras kepala dan bebalnya bangsa Yahudi ketika menerima petunjuk dari Allah. Seperti yang tercatat dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 101 hingga 102, sebagian besar dari mereka melemparkan kitab Allah dan mengikuti ajaran setan.
Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan mereka terhadap wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Bahkan, mereka juga seringkali menyalahkan nabi-nabi Allah dan berusaha mengubah pesan-pesan wahyu yang telah diterima. Salah satu bentuk pengingkaran yang mereka lakukan adalah ketika mereka mengklaim bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir, padahal Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang mulia dan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Kesombongan dan kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi juga tercermin dalam budaya mereka yang terkadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, dalam hal pujian dan celaan terhadap seseorang, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77 yang melarang mereka untuk melampaui batas dalam agama. Allah juga mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam tipuan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk di dalamnya bangsa Yahudi yang sering melakukan makar untuk menyelamatkan kekufuran mereka. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 54 yang menyatakan bahwa orang-orang kafir membuat tipu daya, namun Allah akan membalas tipu daya mereka dengan balasan yang setimpal. Sementara itu, beberapa budaya Yahudi juga telah ditiru oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Rasulullah mengikuti gaya sisiran rambut orang Yahudi dan memakai jubah syamiah yang diproduksi oleh orang Nasrani. Namun, Rasulullah juga berhati-hati dalam tidak menyerupai mereka terlalu banyak dan berusaha untuk menghindari kesamaan yang terlalu mencolok. Salah satunya adalah puasa Asyura, yang pada awalnya dilakukan oleh orang Yahudi Madinah karena mereka meyakini bahwa Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun pada hari tersebut. Rasulullah menambahkan puasa pada tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a, sehingga umat Islam tidak sepenuhnya meniru kebiasaan orang Yahudi. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun Allah memberikan banyak karunia kepada Bani Israel seperti kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan dalam berbagai bidang, kelebihan-kelebihan tersebut seringkali disalahgunakan. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri, namun mereka lebih memilih untuk tetap tenggelam dalam kesombongan dan kejahatan. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu waspada dan tidak terpengaruh oleh godaan dan kesombongan yang ditunjukkan oleh bangsa Yahudi. Sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, kemenangan pada akhirnya akan diperoleh oleh umat Islam yang tetap istiqamah dan tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Kisah mengenai keras kepala bangsa Yahudi dan peringatan Allah kepada mereka tidak hanya berkaitan dengan perbuatan mereka yang terus-menerus menentang wahyu dan petunjuk dari Allah, tetapi juga mencerminkan sifat manusia yang mudah tergoda oleh kekuasaan dan kenikmatan dunia. Sifat-sifat ini yang terkadang mencirikan kebanggaan dan kesombongan memiliki dampak besar terhadap umat yang bersangkutan. Bagi umat Islam, hal ini menjadi pengingat yang sangat penting mengenai bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap ajaran agama dan dunia yang penuh dengan godaan. Sebagai bangsa yang telah menerima wahyu dan petunjuk Allah, Bani Israel seharusnya menjadi contoh bagi umat manusia. Namun, kenyataannya mereka sering mengabaikan ajaran tersebut, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal perilaku sosial. Hal ini tercermin dalam tindakan mereka yang enggan mengikuti hukum Allah dan bahkan mengganti wahyunya dengan hukum buatan mereka sendiri. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 157, Allah menyebutkan bahwa banyak dari mereka yang menyimpang dari ajarannya, menyalahgunakan kedudukan mereka, dan akhirnya membawa kerusakan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara keangkuhan dan kebodohan yang mereka tunjukkan adalah ketika mereka menentang para nabi yang diutus Allah. Salah satu nabi yang paling sering ditentang oleh mereka adalah Nabi Musa alaihi salam. Meskipun Allah mengutus Nabi Musa dengan mukjizat besar, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan laut yang terbelah untuk menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, bangsa Yahudi tetap menunjukkan sikap tidak bersyukur dan selalu mencari alasan untuk menentang perintah Allah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Allah mengingatkan mereka bahwa mereka seharusnya menghargai nikmat yang diberikan kepada mereka dan berterima kasih atas segala yang telah diberikan.
Namun, lebih dari sekedar sikap menentang para nabi, kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Bani Israel adalah ketidakmauan mereka untuk memperbaiki diri setelah mendapatkan peringatan dan petunjuk. Hal ini sangat jelas terlihat dalam kasus mereka yang menolak untuk memasuki tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Padahal tanah itu adalah tempat penuh dengan berkah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 20, Allah mengisahkan bagaimana mereka enggan memasuki tanah yang telah dijanjikan karena takut menghadapi musuh, meskipun mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh tersebut. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di padang pasir dan hidup dalam kerugian. Ketika Allah mengutus nabi-nabinya, mereka seringkali menolak wahyu yang dibawa, bahkan beberapa di antara mereka yang tidak segan-segan membunuh para nabi tersebut. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah pembunuhan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 57, Allah menyebutkan bahwa mereka memusuhi para nabi dan selalu berusaha membungkam kebenaran yang mereka bawa. Ketidakmauan mereka menerima kebenaran menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka dihukum oleh Allah. Allah dengan tegas menyatakan bahwa mereka telah melampaui batas dan tidak pantas lagi menerima rahmat-Nya. Allah juga menegur sikap sombong dan takabur mereka yang tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka juga merupakan hamba Allah yang tidak lepas dari segala bentuk kekurangan. Dalam beberapa ayat, mereka digambarkan sebagai bangsa yang merasa lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan umat-umat lain, meskipun mereka sendiri seringkali melanggar aturan Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, Allah menyebutkan bahwa mereka telah menyalahgunakan wahyu dan memelihara sikap angkuh yang justru membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap nabi-nabi Allah, serta sikap mereka yang enggan menerima ajaran dan petunjuk menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Sebagai umat yang menerima wahyu terakhir melalui Nabi Muhammad SAW, umat Islam diajarkan untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Hal ini tercermin dalam banyak hadis yang mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati dan rasa syukur. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa kepada Allah. Salah satu contoh lain dari kesombongan yang ditunjukkan oleh bangsa Yahudi adalah ketika mereka selalu merasa memiliki kedudukan istimewa di mata Allah, bahkan meyakini bahwa hanya mereka yang akan mendapat keselamatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, Allah dengan tegas membantah anggapan mereka tersebut, dengan mengatakan bahwa keselamatan dan kebahagiaan hanya akan diperoleh bagi siapa saja yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya, bukan hanya bagi satu golongan atau bangsa saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, bahwa yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu mengingat bahwa kebaikan dan kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh ras atau bangsa, tetapi oleh ketakwaan dan amal ibadahnya. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana umat Yahudi seringkali menolak untuk menerima ajaran yang datang dari nabi-nabi mereka, bahkan setelah mendapatkan mukjizat yang sangat besar dan jelas. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisah ketika mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, meskipun beliau diutus dengan berbagai mukjizat yang menakjubkan, seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberi makan dengan sedikit makanan. Namun mereka tetap memilih untuk menentang dan bahkan berusaha membunuhnya. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 51, Allah mengingatkan umat Islam bahwa mereka yang mengikuti jalan kebenaran dan menerima wahyunya adalah orang yang akan selamat di dunia dan akhirat. Kisah bangsa Yahudi dan bagaimana mereka merespons wahyu Allah ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam dalam menghindari sifat sombong, angkuh, dan tidak mau menerima kebenaran. Sebagaimana Allah telah menegur mereka, umat Islam juga harus senantiasa menjaga kerendahan hati, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, dan selalu siap menerima petunjuk dan peringatan yang datang dari Allah melalui wahyunya dan melalui ajaran Nabi Muhammad SAW.
Hanya dengan cara inilah umat Islam dapat hidup dalam keridhaan Allah dan meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kisah ini mengingatkan umat Islam bahwa tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain ketakwaan, dan bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang berusaha mencari kebenaran. Jangan sampai umat Islam terjerumus dalam kesombongan dan keangkuhan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, yang meskipun diberi banyak nikmat oleh Allah, malah berbalik menentangnya dan akhirnya menerima hukuman yang setimpal. Dalam kehidupan umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang jelas melalui wahyunya yang termaktub dalam Al-Quran. Salah satu hal yang ditekankan dalam Al-Quran adalah peringatan mengenai kerusakan yang akan terjadi di muka bumi sebagai akibat dari kesombongan dan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian umat manusia. Salah satu bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh dari kerusakan tersebut adalah bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji pertamanya mengenai kehancuran yang akan menimpa bangsa Yahudi sebagai akibat dari perbuatan mereka yang menyimpang dari jalan yang benar, yakni kesombongan, pelanggaran terhadap perintahnya, dan kerusakan moral yang mereka lakukan. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang peringatan pertamanya yang diberikan kepada bangsa Yahudi. Allah mengatakan, dan kami telah tetapkan untuk Bani Israel dalam kitab itu bahwa sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bangsa Yahudi tentang kerusakan yang akan mereka timbulkan di muka bumi. Peringatan ini menyebutkan bahwa mereka akan melakukan kerusakan 2 kali, yang menandakan bahwa akan ada 2 peristiwa besar yang menjadi akibat dari kesombongan mereka. Kerusakan pertama yang disebutkan dalam ayat ini dapat dipahami sebagai kerusakan yang terjadi ketika bangsa Yahudi melakukan pelanggaran besar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyimpan dari jalan yang benar. Salah satu bentuk kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada masa lalu adalah penyelewengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh para nabi. Mereka tidak hanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menentang para nabi yang diutus kepada mereka. Kesombongan mereka yang tinggi membuat mereka menolak kebenaran meskipun bukti-bukti yang jelas telah ditunjukkan oleh para nabi. Kerusakan pertama ini juga dapat dipahami sebagai penindasan terhadap kaum yang lemah dan tindakan zalim yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dalam sejarahnya, bangsa Yahudi dikenal sebagai kelompok yang seringkali terlibat dalam konflik dan perselisihan, baik di dalam negeri mereka sendiri maupun dengan bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesombongan mereka tidak hanya terbatas pada masalah agama, tetapi juga pada hubungan sosial dan politik yang mereka bangun dengan bangsa-bangsa lain. Namun, kerusakan pertama yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Isra ayat 14 bukanlah akhir dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa kerusakan kedua akan datang sebagai akibat dari perbuatan mereka yang lebih buruk lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat selanjutnya bahwa setelah melakukan kerusakan yang pertama, mereka akan terus melakukan tindakan yang lebih buruk, yang akhirnya membawa kehancuran lebih besar lagi. Kerusakan kedua yang akan menimpa bangsa Yahudi dapat dipahami sebagai akibat dari peningkatan kesombongan dan penolakan mereka terhadap wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah juga menolak untuk mengikuti ajaran Islam, meskipun mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa bahwa kedudukan mereka sebagai bangsa yang terhormat menjadikan mereka tidak perlu menerima ajaran baru. Bahkan mereka berusaha merongrong dan menggagalkan dakwah Islam dengan berbagai cara, mulai dari perpecahan internal hingga konspirasi dengan musuh-musuh Islam. Pada masa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya telah memberikan peringatan yang keras kepada bangsa Yahudi mengenai akibat dari kesombongan dan kerusakan yang mereka lakukan.
Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa umat Yahudi dan Nasrani adalah umat yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak mengikuti jalan yang benar dan bahkan mengubah wahyu yang telah diturunkan. Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa setiap umat yang berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak untuk mengikuti petunjuknya akan menghadapi akibat yang berat, termasuk kerusakan dan kehancuran. Kerusakan yang kedua ini menunjukkan bahwa meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk memperbaiki diri, mereka terus-menerus melakukan kesalahan dan kezaliman. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang kepada mereka, bahkan berusaha menghalangi orang lain untuk menerima petunjuk yang benar. Sebagai akibat dari kesombongan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab dan kehancuran sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan mereka yang melanggar aturannya. Peristiwa kerusakan pertama yang dialami oleh bangsa Yahudi ini juga mengingatkan umat Islam untuk tidak terjerumus pada perbuatan yang sama. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam untuk menjaga diri dari kesombongan dan untuk tidak mengabaikan petunjuknya. Umat Islam diingatkan untuk selalu rendah hati dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha untuk menjaga diri dan umat manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merusak kedamaian dan keharmonisan di muka bumi. Peringatan yang diberikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 14 dan ayat-ayat lainnya mengajarkan umat manusia bahwa setiap perbuatan buruk akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerusakan yang terjadi di muka bumi bukan hanya disebabkan oleh bencana alam atau faktor eksternal lainnya, tetapi juga akibat dari tindakan manusia yang menyimpang dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan umat manusia untuk kembali ke jalannya, memperbaiki diri, dan menjaga amanahnya. Dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup, umat Islam diingatkan untuk selalu bersikap tawadu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar kerusakan yang dapat merusak kedamaian di muka bumi. Setelah menjelaskan mengenai kerusakan pertama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, Al-Quran juga mengungkapkan bahwa bangsa ini akan kembali muncul dengan kekuatan yang besar. Inilah yang disebut sebagai janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, yakni kebangkitan mereka setelah masa kehancuran. Dalam ayat yang sama, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia akan memberi kesempatan kedua kepada bangsa Yahudi untuk bangkit kembali. Namun, kesempatan ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan sebagai ujian atas apa yang mereka lakukan setelah kebangkitan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami kembalikan kekuasaan kepadamu atas mereka, dan kami membantumu dengan harta dan anak-anak buah, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan kembali bangsa Yahudi akan didukung oleh berbagai faktor kekuatan, kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan jumlah pengikut yang besar. Mereka akan mendapatkan kembali kedudukan di dunia, memiliki pengaruh besar, dan tampil sebagai bangsa yang dominan di antara umat manusia. Sejarah mencatat bahwa setelah masa-masa kehancuran dan pengasingan, bangsa Yahudi memang mengalami kebangkitan kembali. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia, khususnya Eropa dan Amerika, dan secara perlahan membangun kekuatan ekonomi dan politik. Dengan pengaruh yang mereka miliki, bangsa Yahudi berhasil mendirikan negara mereka kembali di tanah Palestina, sebuah wilayah yang sangat mereka klaim sebagai warisan nenek moyang mereka. Pendirian negara ini bukan hanya simbol kebangkitan, tetapi juga menunjukkan bahwa janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mulai terwujud dalam bentuk kekuasaan duniawi. Namun, kebangkitan ini bukan merupakan keberkahan yang penuh, melainkan lebih kepada bentuk istidraj, yaitu pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum, meskipun mereka dalam keadaan bermaksiat,
dengan tujuan untuk menjerumuskan mereka lebih dalam kepada kesesatan. Hal ini tercermin dari bagaimana bangsa Yahudi mempergunakan kekuatan dan pengaruhnya. Dalam banyak aspek, mereka tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, melainkan untuk menebar fitnah, menindas bangsa lain, dan merusak tatanan dunia yang damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya telah memperingatkan bahwa jika mereka kembali melakukan kerusakan setelah kebangkitan kedua ini, maka hukuman yang lebih dahsyat akan menimpa mereka. Masih dalam lanjutan Quran Surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Kalimat ini sangat kuat maknanya, karena menjadi isyarat bahwa kebangkitan bangsa Yahudi adalah ujian bagi mereka. Jika mereka memperbaiki diri dan berbuat baik, maka kebangkitan itu akan membawa berkah. Namun jika mereka mengulangi kesalahan masa lalu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hukuman yang lebih keras. Seiring berjalannya waktu, kenyataan yang kita lihat menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh bangsa Yahudi pada masa kini tidak membawa kepada perbaikan. Mereka bahkan semakin angkuh dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Dalam politik global, mereka dikenal sebagai kekuatan yang memicu banyak konflik dan ketegangan. Di Timur Tengah, mereka terlibat dalam penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina yang jelas-jelas merupakan bentuk kezalimannya terhadap sesama manusia. Bangsa Yahudi juga menjadi simbol dari sistem kapitalisme dan hegemoni ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak bangsa lain. Dengan dominasi mereka atas media, perbankan, dan industri, mereka menanamkan pengaruh yang dalam atas arah kebijakan dunia, bahkan terhadap negara-negara besar. Hal ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana bangsa yang dahulu hancur bisa kembali begitu kuat, dan mengapa mereka justru menggunakan kekuatan itu untuk menindas dan merusak. Dari sudut pandang Islam, hal ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebangkitan mereka adalah bentuk janjinya yang telah disampaikan jauh sebelumnya. Namun, umat Islam harus memahami bahwa kebangkitan ini juga merupakan bagian dari rangkaian takdir yang menuju kepada masa akhir zaman, di mana akan terjadi konflik besar antara kebenaran dan kebatilan. Bangsa Yahudi dalam konteks eskatologi Islam memiliki peran penting dalam berbagai fitnah akhir zaman, termasuk dalam kemunculan Dajjal yang akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak umat manusia. Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak peringatan mengenai kondisi umat di akhir zaman, termasuk peran bangsa Yahudi dalam berbagai fitnah besar yang akan terjadi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya fitnah dan kerusakan yang dilakukan oleh kaum yang memiliki kekuasaan besar, namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk waspada dan tetap teguh dalam keimanan, serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup yang lurus. Kebangkitan bangsa Yahudi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperkuat persatuan dan kesadaran terhadap kondisi dunia. Umat Islam tidak boleh larut dalam kekaguman terhadap kekuatan duniawi, apalagi sampai terjebak dalam sistem yang dibangun oleh kekuatan tersebut. Sebaliknya, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi kehidupan yang hakiki. Hanya dengan mengikuti petunjuk ilahi, umat Islam dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagai pelajaran penting dari bab ini, kita memahami bahwa kebangkitan bangsa Yahudi bukanlah semata-mata kemenangan mereka, melainkan ujian besar yang kelak akan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Kebangkitan mereka membawa fitnah besar bagi umat manusia, namun juga menjadi momen penting bagi kebangkitan Islam yang sejati. Umat Islam harus membekali diri dengan ilmu, amal syalih, dan kesabaran agar bisa menghadapi fitnah zaman dan menjadi bagian dari golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran juga menegaskan bahwa kemenangan sejati bukanlah diukur dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari ketakwaan dan keimanan.
Oleh karena itu, jangan sampai umat Islam merasa inferior atau kehilangan semangat karena melihat kekuatan bangsa lain. Selama umat Islam menjaga akidah, ukhuwah, dan amal saleh, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Sebagaimana Dia telah menolong kaum-kaum terdahulu yang sabar dan teguh dalam perjuangan. Dengan memahami janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita diingatkan untuk terus memperkuat diri dan komunitas kita dengan nilai-nilai kebenaran. Karena setiap fase sejarah manusia adalah bagian dari skenario besar yang menuju kepada kemenangan Islam yang sejati di akhir zaman. Setelah kebangkitan kembali bangsa Yahudi sebagai bagian dari janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran melanjutkan dengan memberikan peringatan tegas mengenai kehancuran akhir yang akan menimpa mereka. Ini merupakan akhir dari siklus dua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra. Apabila mereka kembali berbuat kerusakan dan kesombongan setelah diberikan kekuasaan dan kemuliaan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mengutus hamba-hambanya yang kuat untuk menghancurkan mereka secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7, "Dan jika kamu kembali berbuat jahat, kami pun akan kembali menghukummu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman." Ayat ini menunjukkan kepastian dari kehancuran yang akan mereka alami apabila tetap berada dalam jalan kesesatan dan kedurhakaan. Tidak ada kekuatan yang mampu menolong mereka jika murka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang. Sejarah telah menjadi saksi bagaimana kaum yang diberi kekuasaan namun berbuat kerusakan akhirnya dihancurkan. Bangsa-bangsa seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun semuanya memiliki kekuasaan besar dan pengaruh kuat. Namun ketika mereka mendustakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebar kerusakan, maka mereka dibinasakan secara total. Demikian pula halnya dengan bangsa Yahudi, jika mereka tetap dalam kesombongan dan penindasan terhadap bangsa lain, maka kehancuran akhir adalah keniscayaan yang akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kekinian, bangsa Yahudi telah menunjukkan perilaku yang sama seperti di masa lalu. Mereka menindas bangsa Palestina, menguasai ekonomi dan politik dunia dengan cara yang zalim, serta menolak nilai-nilai ketuhanan. Perilaku ini mencerminkan kesombongan dan kerusakan yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama telah terbukti dalam sejarah, janji kehancuran kedua pun adalah sesuatu yang pasti jika mereka tidak berubah. Namun, kehancuran bangsa Yahudi di akhir zaman tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Ia akan terjadi dalam konteks besar peristiwa akhir zaman yang melibatkan berbagai tokoh dan kejadian besar. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa akan datang masa di mana umat Islam dan bangsa Yahudi akan kembali berhadapan dalam perang besar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa pohon dan batu akan berbicara, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Garkat, karena itu adalah pohon kaum Yahudi. Peristiwa ini bukan sekadar simbolik, tetapi menggambarkan konflik hakiki antara kebenaran dan kebatilan. Umat Islam akan berada di pihak kebenaran, sedangkan bangsa Yahudi dengan seluruh kerusakan dan pengaruh buruknya akan berada di pihak kebatilan. Dalam masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, dan kemenangan Islam akan kembali ditegakkan secara nyata. Kemenangan umat Islam bukan hanya dalam aspek militer atau kekuasaan politik, tetapi yang lebih penting adalah kemenangan spiritual dan peradaban. Umat Islam akan kembali menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Islam akan kembali membawa keadilan, kemuliaan, akhlak, dan kedamaian dunia, menggantikan sistem dunia yang selama ini dikuasai oleh kepentingan kapitalis dan Zionis. Namun, untuk menuju kemenangan ini, umat Islam tidak boleh berdiam diri. Perjuangan menegakkan Islam harus dilakukan secara menyeluruh, dari perbaikan akidah, ibadah, akhlak, hingga membangun kekuatan ekonomi dan politik yang mandiri. Kesatuan umat sangat penting dalam menghadapi kekuatan besar yang selama ini memecah belah umat melalui berbagai propaganda dan fitnah. Umat Islam juga harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya pedoman hidup.
Ketika umat ini meninggalkan Al-Quran, maka mereka menjadi lemah dan terombang-ambing oleh sistem dan ideologi asing. Sebaliknya, ketika umat ini menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang sebagaimana yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Muhammad, "Jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Ini adalah janji yang pasti. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk merasa lemah atau takut dalam menghadapi kekuatan Zionis dan sekutunya. Kekuatan hakiki terletak pada ketakwaan dan kesungguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Selain itu, penting bagi setiap Muslim untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan doa. Dalam masa-masa fitnah akhir zaman, hanya mereka yang memiliki iman yang kuat dan ilmu yang lurus yang akan mampu bertahan dan mendapatkan petunjuk. Umat Islam harus mendidik generasi muda dengan pemahaman Islam yang benar dan semangat jihad yang tulus, bukan sekadar dalam arti perang fisik, tetapi juga dalam makna perjuangan intelektual dan sosial untuk menegakkan Islam di tengah masyarakat. Kehancuran bangsa Yahudi di akhir zaman bukan hanya merupakan hukuman atas kezaliman mereka, tetapi juga merupakan momen kebangkitan umat Islam secara global. Kemenangan ini akan datang bersama dengan kembalinya keadilan dan sistem Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam proses ini, umat Islam harus memainkan peran aktif dan tidak bergantung pada kekuatan lain. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada akhir zaman akan muncul pemimpin dari kalangan umat Islam, yaitu Al-Mahdi, yang akan memimpin umat ini menuju kejayaan. Bersama beliau akan turun pula Nabi Isa alaihissalam yang akan menghancurkan Dajjal dan mematahkan salib, serta menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Dalam masa inilah bangsa Yahudi akan benar-benar hancur, dan pengaruh mereka di dunia akan berakhir. Maka, bab ini menjadi penegasan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat pasti. Kehancuran bangsa Yahudi yang kedua akan datang sebagai balasan atas kezaliman dan kerusakan yang mereka lakukan. Namun, lebih dari itu, bab ini juga menjadi motivasi bagi umat Islam untuk bangkit, bersatu, dan memperjuangkan tegaknya kebenaran. Karena dalam skenario ilahi, umat Islam adalah pewaris bumi dan penjaga nilai-nilai langit. Kita harus percaya bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, dan setiap kejadian di dunia ini merupakan bagian dari rencananya yang sempurna. Umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelaku sejarah dalam mewujudkan janji tersebut. Dan siapapun yang berdiri dalam barisan kebenaran, maka ia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Kemenangan umat Islam atas musuh-musuhnya, termasuk atas bangsa Yahudi yang berbuat kerusakan di muka bumi, bukanlah sebuah peristiwa yang datang secara tiba-tiba. Sebaliknya, kemenangan itu adalah bagian dari sunatullah yang berjalan berlandaskan sebab-sebab yang ditetapkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk berupa tanda-tanda kemenangan agar umat Islam senantiasa mempersiapkan diri dan memperkuat keimanan serta amal mereka dalam menyambut datangnya pertolongan darinya. Salah satu tanda kemenangan yang paling nyata adalah munculnya kesadaran kolektif umat Islam untuk kembali kepada agama mereka. Ketika umat Islam mulai meninggalkan sekularisme dan materialisme yang selama ini menjauhkan mereka dari nilai-nilai Islam dan mulai membangun kembali kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tanda besar bahwa kebangkitan sedang berlangsung. Umat yang kuat adalah umat yang mengenali identitasnya, yang bangga dengan agamanya, dan yang siap mengorbankan segalanya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Janji ini hanya berlaku jika umat Islam memenuhi dua syarat utama, iman dan amal saleh. Oleh sebab itu, salah satu tanda kemenangan adalah ketika dua hal ini mulai tumbuh dan mengakar kuat dalam kehidupan umat. Tanda lain yang menunjukkan dekatnya kemenangan Islam adalah bangkitnya semangat jihad di kalangan umat. Jihad dalam pengertian luas
adalah perjuangan sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ilmu, dakwah, pendidikan, maupun perlawanan fisik bila diperlukan. Di banyak tempat kita mulai menyaksikan bagaimana umat Islam dengan gigih memperjuangkan hak dan kehormatan mereka, baik di Palestina, Suriah, Kashmir, maupun wilayah lain yang mengalami penindasan. Kesadaran jihad ini adalah pancaran dari keimanan yang hidup dan menjadi tanda bahwa kemenangan semakin dekat. Kemudian, munculnya solidaritas global umat Islam juga merupakan tanda kemenangan. Dahulu umat Islam cenderung terpecah belah berdasarkan suku, bangsa, dan mazhab. Namun kini, rasa persaudaraan lintas negara dan batas geografis mulai tumbuh dengan kuat. Ketika satu bagian dari umat Islam dizalimi, maka bagian lain merasa terpanggil untuk menolong. Ini adalah gambaran dari tubuh yang satu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa perumpamaan kaum mukminin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu bagian merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk memperjuangkan Islam juga merupakan bagian dari tanda-tanda kemenangan. Umat Islam kini mulai membangun sistem pendidikan berbasis nilai Islam, media-media dakwah yang masif, serta ekonomi Islam yang independen dari sistem kapitalisme global. Ini semua menunjukkan bahwa umat sedang mempersiapkan fondasi yang kuat untuk menegakkan kembali peradaban Islam yang adil dan sejahtera. Tanda kemenangan juga bisa dilihat dari runtuhnya ideologi-ideologi kufur yang selama ini menguasai dunia. Sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme mulai menunjukkan kehancurannya. Sistem ekonomi dunia yang timpang, krisis moral yang terjadi di Barat, serta ketimpangan sosial yang semakin parah adalah bukti bahwa sistem buatan manusia telah gagal mewujudkan keadilan sejati. Dalam kekosongan spiritual dan krisis nilai ini, Islam tampil sebagai solusi dan alternatif yang membawa harapan baru bagi dunia. Semakin banyak orang yang masuk Islam di seluruh dunia juga merupakan tanda bahwa cahaya Islam semakin bersinar. Banyak mualaf berasal dari negara-negara maju yang sebelumnya jauh dari nilai-nilai Islam. Mereka masuk Islam karena melihat keindahan ajaran Islam, keadilan hukumnya, serta kedalaman spiritualitasnya. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak hanya untuk orang Arab atau negara tertentu, tetapi merupakan agama universal untuk seluruh umat manusia. Tanda lain yang dijelaskan dalam banyak hadis adalah munculnya pemimpin akhir zaman dari kalangan umat Islam yang akan memimpin dunia menuju keadilan, yaitu Imam Mahdi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Munculnya Imam Mahdi adalah peristiwa besar yang menandai dimulainya fase kemenangan global Islam. Setelah Imam Mahdi akan turun Nabi Isa alaihissalam yang akan menghancurkan Dajjal dan membenarkan ajaran Islam sebagai kebenaran sejati. Bersama beliau, umat Islam akan mencapai puncak kejayaan dan keadilan akan ditegakkan di seluruh penjuru dunia. Pada masa itu, Islam akan menjadi agama yang menang dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandinginya. Namun, untuk menyambut kemenangan ini, umat Islam harus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya menunggu tanda-tanda terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari proses itu sendiri. Perbaikan diri, keluarga, masyarakat, dan negara harus dilakukan secara berkesinambungan. Perjuangan ini menuntut kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Karena kemenangan tidak datang kepada umat yang malas atau lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surat Al-Imran bahwa kemenangan hanya diberikan kepada mereka yang bersabar dan bertakwa. Maka umat Islam harus memperkuat kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan, serta meningkatkan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan. Tidak boleh ada rasa putus asa atau pesimis, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat bagi mereka yang yakin dan berjuang. Di tengah segala tantangan yang ada, umat Islam harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, zikir, dan munajat adalah senjata spiritual yang tidak boleh ditinggalkan. Kemenangan Islam bukan semata karena kekuatan fisik atau teknologi, tetapi karena keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya, kemenangan Islam bukan hanya harapan masa depan, tetapi juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terwujud. Tanda-tanda itu telah banyak terlihat di zaman kita, dan kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari generasi yang menyambut kemenangan itu. Dengan iman, ilmu, amal, dan jihad yang ikhlas, insya Allah umat Islam akan kembali menjadi rahmat bagi semesta alam dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini.